Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan memahami hakikat daripada tauhid. Alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan gambaran yang sangat jelas, mudah-mudahan akan semakin jelas dengan jawaban-jawaban dari guru-guru kita. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu Rindrin yang akan dijawab oleh Profesor Daud Rashid. Silakan Bunda. Ya, maskernya bisa dibuka sebentar. Sudah dinyalakan, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rindrin, mohon izin Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, mohon maaf. Silakan, dibaca pelan-pelan. Selain meyakini tiada Tuhan selain Allah yang layak disembah dan juga yang benar untuk layak disembah, bagaimana sih merealisasikan tauhid dalam kehidupan saat ini yang sangat kompleks? Merealisasikan tauhid pada saat ini dalam dunia yang sangat kompleks, apalagi kehadiran media sosial dan lain sebagainya yang membuat distorsi kita. Prof, silakan dijawab, Prof. Iya, jadi ini pertanyaan menantang ya. Bagaimana merefleksikan tauhid dalam kehidupan modern? Karena salah satu fungsi ilah yang kita bilang la ilaha illallah itu, salah satu makna ilah itu yang kita bergantung kepadanya. Awas, nggak lepas-lepas ini tangan nih. Hati ini bergantung. Kita hanya bergantungnya hati itu kepada siapa, Pak? Allah kan? Nah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu kecintaannya kepada Allah itu sangat hebat. Nah, jadi disinilah kita harus berhati-hati. Saya katakan berhati-hati. Jangan sampai keberadaan makhluk-makhluk di tengah kita ini membuat hati kita terpecah dari kecintaan kepada Allah, bergantung kepada Allah, tunduk kepada Allah Ta'ala. Awas, ada hadis dari Nabi. Nah, ini hadis ini mungkin pernah didengar. Apa kata Rasulullah kepada sahabat? La tuturuni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Hadis Nabi, jangan kamu agung-agungkan aku. Yang ngomong ini siapa? Rasul. Jangan kamu agung-agungkan aku sebagaimana kaum Nasara mengagung-agungkan Isa putra Maryam. Nah, coba saya ajak Bapak berpikir tuh. Kira-kira Bapak paham gak maksud Nabi itu? Jangan ada yang kamu agungkan sekalipun aku, kata Rasul. Padahal kita cinta kepada Rasul seperti apa, Bu? Kan begitu? Tapi mengagungkan jangan. Artinya jangan berlebihan lah. Cinta kepada makhluk boleh, alami. Tetapi jangan berlebihan. Tunduk kepada makhluk mungkin wajar. Bawahan kepada atasan. Tapi jangan berlebihan. Bisa paham? Karena kalau sudah melampaui batas kepatuhan, ketundukan, kecintaan kepada makhluk, ini namanya apa itu? Mensejajarkan makhluk dengan Allah, dan itu berbahaya dalam kehidupan seorang muslim. Nanti kita khawatir di akhirat. Di akhirat nih, Pak. Di dunia kita bisa berbahasa basi. Nanti dari akhirat, benar nggak aku Tuhanmu? Oh benar ya Allah. Bohong. Karena kau lebih cinta kepada A, B, C, D daripada kepada aku waktu hidupmu di dunia. Kira-kira Bapak siap gak dengan keadaan seperti itu? Gak siap kan? Di depan kita neraka. Jadi saya hanya mengajak, menyadarkan diri saya dan kita semua, ayo, bahwa Allah itulah di atas segala-galanya. Kita boleh cinta kepada sesuatu karena kita perlu, ya, namanya pekerjaan, betul enggak? Cinta pada pekerjaan, betul enggak?
Tetapi jangan sampai kecintaanmu kepada pekerjaan, kepatuhanmu kepada siapapun manusia melebihi pada kepatuhanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Andri yang akan dijawab oleh Profesor Muta'ali. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrianto, izin bertanya. Sekarang buku sejarah Islam beredar di mana-mana. Begitupun juga buku sejarah agama lain selain Islam. Pertanyaan saya, apakah boleh kita sebagai umat muslim membaca buku sejarah selain sejarah Islam? Terima kasih. Betul. Jadi berkaitan dengan masalah tauhid tadi. Menarik sekali. Silakan Ustaz Muta'ali. Baik, jazakallah khair, pertanyaannya bagus Mas Andri ya. Islam itu agama yang menerima untuk melakukan dialog. Bahkan Quran mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu, coba datangkan semisal ayat seperti Quran. Jadi Quran itu enggak dogmatik. Dia logis betul. Itu. Bahkan urusan ketauhidan itu Al-Quran bertanya. Oke deh, kalau kalian punya Tuhan yang baru, punya Tuhan lain selain Allah, ya, coba jelaskan kepada saya, Tuhan kamu apa kontribusinya dalam penciptaan langit? Tuhan kamu apa kontribusinya dalam penciptaan bumi? Itu dalam surat Al-Ahqaf ayat 4. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat utuni bi kitabin min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Ya, kasih tahu kepada Tuhan-Tuhan kalian selain aku, kata Allah. Kalau kalian Tuhan, apa kontribusi dalam penciptaan bumi? Subhanallah. Apa kontribusi dalam penciptaan langit? Karena itu Al-Quran dahsyat. Ini kata Michael Hart, agama yang menjelaskan tentang proses penciptaan semesta, gerhana, dan metafisika. Quran paling detail. Jadi silahkan baca, lalu compare. Itu sebabnya Al-Quran ya, itu ketika hadir untuk semesta, Quran nggak mengatakan begini, Taurat, Injil, Zabur, discontinue. Nggak bilang begitu. Tapi Quran bilang apa? Wal yahkum ahlul injili bima anzalu fi. Ya, penganut Injil silakan amalkan Injilnya, lakukan komparasi, analisis perbandingan. What different between it? Di mana bedanya, di mana samanya? Jangan-jangan lebih banyak samanya. Baca. Subhanallah. Apalagi ilmu ketauhidan. Dahsyat betul. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan illallah selain Allah. Ilah itu ada bentuk pluralnya, jamaknya. Ilahun, ilahani, alihat. Tapi kalau Allah ada jamaknya enggak? Ada pluralnya enggak, Prof? Ada enggak pluralnya? Tidak ada. Menandakan bahwa selain Allah, ilahun banyak pluralnya. Bisa jadi harta kita jadikan Tuhan, kan begitu. Karena alihaya'lahu yang terambil dari kata itu adalah ilah. Itu ada pepatah Arab bilang apa? Alih tuka. Ya. Seorang istri nggak mau dicerai sama suaminya. Ya. Istri nggak mau dicerai sama suaminya, bilang apa? Alih tuka. Aku masih butuh Anda. Berarti istrinya adalah apa itu? Tuhan. Ya. Bisa jadi jabatan itu Tuhan, betul nggak? Bisa jadi dunia itu adalah Tuhan, bisa jadi dan lain sebagainya itu adalah Tuhan. Karena itu yang masih mengalahkan Allah itu luar biasa. Bukan hanya di lisannya, bukan hanya di hatinya. Ibrahim, contoh luar biasa. Bagaimana dia men-challenge Tuhan, men-challenge Allah. Kenapa dia gampang betul mengorbankan Ismail ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia sudah men-challenge Allah. Ya Allah, kalau engkau betul Allah, bagaimana menghidupkan tulang belulang yang sudah mati? Ya, kamu enggak beriman? Oh, ini lihat ma inna qalbi. Al-Baqarah 260. Apa kata Allah? Fakhudh arba'atan minat thair. Kalau kau enggak percaya, ambil 4 jenis burung. Kan begitu kan? Ambil 4 jenis burung.
kau sembelih, kau potong-potong, kau cincang, lalu taruh di tempat yang berbeda. Pasti mereka akan kembali dengan tubuh yang tidak tertukar. Wah benar Tuhan saya nih Allah. Sebelumnya ada riset Ibrahim, apa itu? Ini bulan nih, ini Tuhan nih. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba hadza rabbi. Ini Tuhan. Tapi ketika falamma afala ketika bulan itu pergi, ini bukan Tuhan. Qala la uhibbul afilin, masa Tuhan begitu, aku nggak senang yang on off kan begitu tuh kan. Lalu datang bintang. Falamma ra'al qamara bazighun qala hadza rabbi. Ini nih mungkin Tuhan. Ternyata pagi hari lenyap. Paginya datang apa? Matahari. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ini matahari mungkin Tuhan dia, kenapa lebih gede. Falamma afalat, rupanya terbenam juga dia. Bukan Tuhan. Jadi Ibrahim melakukan riset. Jadi logika ketauhidan dalam Islam dahsyat. Makanya Karen Armstrong bikin buku apa? The History of God, sejarah Tuhannya. Kalau Tuhan masih bisa dicek sejarahnya, bukan Tuhan dia berarti. Kenapa? Tuhan qadim. Dahulu tidak ada yang mendahului. Maka buku-buku sejarah itu baca. Nanti akan kelihatan. Ya, mana yang betul-betul putih, mana yang putih, mana yang udah abu-abu, mana yang sudah hitam sama sekali. Begitu. Jadi kita mesti open minded, mesti pemikiran terbuka. Makanya disuruh apa oleh Quran? Iqra, bacalah. Luar biasa sekali. Insya Allah nanti kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.